bullying atau tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga viral dan kasus ini sekolahnya telah bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying untuk seimbang. Hai teman-teman inspiratif, kembali lagi bersama aku Rifus Septian Bagoe. Jadi di sini tuh kita bakalan buat podcast. Sebenarnya itu tugas dari P5 ya. Kita disuruh pilih beberapa macam kegiatan dan ini juga bakalan dilombakan. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Valensiulian Basri, biasa dipanggil Valen. Nah, jadi di sini aku tuh jadi bintang tamu ya di podcastnya kita kali ini juga. Sebagai kita untuk mengerjakan tugas, jadi si Rivo tuh ngundang aku jadi bintang tamu. Nah di sini tuh kita bakalan membahas beberapa topik ya, dari mulai P5 dan tindakan perundungan. Oke. Kita masuk aja nih ya. Di topik yang pertama itu apa sih itu P5? Oke, P5 ya menurut aku. Iya. Jadi P5 tuh dari ya singkatannya aja tuh, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi di situ tuh kita dituntut untuk membuat suatu proyek yang pastinya itu kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan juga bagaimana cara kita berinteraksi dengan alam. Karena di P5 tuh kita bukan dituntut untuk belajar aja, tapi dituntut untuk belajar kritis. Okay. Oh, tapi sebelum P5 ini kan ada K13 ya? Oh ada kurikulum 2013 ya? Iya. Menurut kamu pelajarannya itu gimana sih perbedaannya dari K13 sama yang P5 ini? Menurut aku ini ya, kan pertama kan ya, sebelum diberjalankannya kurikulum Merdeka tuh kan kita masih pakai kurikulum 2013. Nah di kurikulum 2013 tuh pembelajarannya tuh berfokus ke pendidikan akademik siswa secara umum. Jadi gitu tuh metode pembelajarannya juga untuk tindakan di luar kelas ataupun aktivitas di luar kelas tuh agak kurang karena lebih fokus di akademik tuh. Nah juga di kurikulum 2013 itu tuh kita lebih sering belajar di dalam kelas daripada di luar. Berbeda halnya dengan kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum Merdeka tuh pembelajaran intrakurikuler, di luar gitu ya, lebih di luar kelas gitu. Terus lebih bebas gitu nggak sih? Iya, lebih bebas gitu ya. Oh kan, yang K13 kan lebih menuntut untuk kita belajar. Iya untuk belajar di kelas. Nah, kurikulum Merdeka tuh lebih ke luar kelas. Kegiatannya tuh lebih banyak untuk berinteraksi dengan alam sekitar. Oh, dengar-dengar juga nih ya, yang P5 ini sudah menerapkan sekolah 5 hari ya, Senin, Selasa. Ada tuh kemarin, dia langsung 5 hari ya. Iya. Nah, apa mau nanya apa? Tanggapan? Gorontalo itu kayak termasuk salah satu daerah yang cukup lambat ya perubahannya gitu. Iya. Soalnya kan sekolah-sekolah lain kan menerapkan sudah dari beberapa bulan sebelumnya. Terus Gorontalo SMA-nya baru menerapkan bulan-bulan ini ya. Tahun ajaran 2023 ya. Oh jangan gugup dong. Kan biasa kan kita kan temenan tau. Oh iya, BTW kita ini nggak sekelas ya teman-teman. Tapi kan kalau di luar kelas kan tetap temenan gitu. Oke. Yang tadi ya, P5 tuh menurut aku yang dilaunching 5 hari. Iya. Kan berbeda halnya sebelumnya masih 6 hari untuk SMA. Nah untuk SMA itu teman-teman masih diberlakukannya kurikulum 2013, jadi masih 6 hari teman-teman. Nah baru-baru kemarin di sekolah kami itu ya, di SMA Negeri 1 Telaga itu tuh udah di launching sekolah 5 hari. Jadi untuk SMP juga kan udah 5 hari, jadi SMA tuh ngikut, tapi mungkin prosesnya agak lambat karena mungkin harus ada konfirm dari mana dulu gitu, terus ada penelitiannya gitu.
Udah. Oke, kita bakalan masuk ke tindakan perundungan aja ya nih. Apa nih yang di P5 tuh ya? Iya. Kan temanya tentang perundungan. Tapi kita tambahin sama yang lain-lain. Apa tuh? Apa? Tambahin apa? Apa sih yang kamu ketahui tentang bullying itu? Tentang bullying ya? Iya. Bullying. Kalau di bahasa Indonesia tuh perundungan ya teman-teman. Jadi perundungan itu adalah suatu perilaku tindak asusila yang kita lakukan kepada orang lain yang bermaksud untuk menyakiti orang tersebut, baik itu dari tindakan fisik maupun perkataan ataupun verbal gitu. Oh berarti ya, bullying itu terbagi beberapa jenis ya, yang ada yang kamu bilang tadi itu verbal. Gimana sih contoh bullying secara verbal itu? Oke, jadi aku jelasin dulu ya. Jadi bullying itu terbagi dari 4 macam nih teman-teman. Yang pertama tuh ada bullying fisik ataupun tindakan fisik. Yang kedua ada bullying verbal ataupun tindakan bullying yang dikeluarkan ataupun dilontarkan dengan kalimat ataupun kata-kata yang bersifat menjelekan. Yang ketiga ada bullying media elektronik ataupun cyberbullying yang lagi tren nih, ya kan? Secara sosial media ya? Iya, lagi di sosial media. Yang keempat tuh bullying seksual, tuh yang ini tuh paling parah. Oke, aku bahas dari yang pertama ya. Yang pertama tuh bullying fisik ataupun tindakan fisik. Jadi bullying fisik itu adalah sebuah tindakan kayak kita menyentuh seseorang, baik itu sengaja maupun gak sengaja ya. Main tangan ya? Iya, kayak main tangan gitu. Ya kayak apa ya, kita kan mukul orang tuh ya, tapi kan kita gak bermaksud buat mukul, cuma nyapa aja, tapi paling mungkin kita kasih ya. Woi Rivo, kayak nyapa gitu lah ya. Nah, yang kedua tuh kayak verbal yang kedua. Nah, verbal tuh kayak kita manggil nama orang pakai nama orang tuanya. Iya gitu, kayak gitu ya. Kayak ngejek gitu. Kan mungkin ada beberapa sebagian orang tuh ya, kalau misal kita ejek tuh kayak ya biasa aja, tapi mungkin ada juga ya sebagian orang kan kita nggak tahu ya perasaan hatinya kalau misal kita sebut nama orang tuanya, iya baperan gitu. Oke, yang ketiga ada cyberbullying. Nah, jadi cyberbullying itu adalah perilaku tindak bullying, tapi dia tuh sama kayak verbal, tapi yang cyberbullying ini dalam bentuk kalimat juga sama kayak yang verbal, tapi ada alat perantaranya kayak TikTok, handphone gitu, alat media sosial, baik Instagram, WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya. Pokoknya alat yang bisa dikomunikasikan dengan orang lain. Nah, isinya tuh kayak komentar kebencian pada orang lain, haters gitu. Iya, haters, iya, betul, haters itu. Jadi itu kayak ada orang yang iri sama kita, kayak kita dikirim chat anonimus ke orang lain. Itu tuh termasuk cyberbullying. Terakhir, bullying seksual. Ini tuh sama kayak, ini parah banget. Ini tuh sama kayak bullying fisik, tapi yang ini tuh lebih parah karena ini tuh bukan hanya bertentangan dengan ini ya, ada masa depan juga ya, ada kesopanan juga tuh kayak dilanggar. Terus norma agama juga, norma kesopanan tuh udah dilanggar di bullying fisik ini. Karena kan kita sebagai manusia kan harus tahu batasan ya. Bentuk fisik seorang tuh harus ada batasannya. Jadi bullying seksual tuh kita nyentuh alat vital seseorang, kayak misal ya tahu lah ya, udah gak perlu dijelasin kan, udah dewasa semua. Oke, berikutnya ngomong-ngomong bullying ini, kamu pernah nggak sih jadi pelaku atau menjadi korban bullying? Jadi pelaku atau korban? Oke, jadi pelaku dulu. Jujur, aku belum pernah jadi pelaku ya. Dan dari kelihatannya dari basicnya orang baik tuh kan, masa gak asik banget. Jadi aku nggak pernah jadi pelaku dan aku juga nggak pernah jadi korban. Alhamdulillah. Jadi ya mungkin untuk dari pelaku sendiri itu tuh mungkin karena penyebabnya ya banyak deh, paling dari faktor lingkungan alamnya juga, lingkungan sekitarnya, lingkungan tempat tinggalnya juga ada korban. Nah, aku sendiri jujur kenapa jarang ataupun nggak jadi korban itu tuh karena mungkin ya punya kelebihan gitu loh kan, dari fisik gitu kan, peluang untuk seseorang ngebully orang yang lebih kecil badannya dari kita tuh besar. Ya alhamdulillah aku diberikan tubuh yang kayak gini, kekar kayak gini. Alhamdulillah belum pernah dibully. Oke, berikutnya menurut kamu sih teknologi zaman sekarang itu bisa menjadi wadah buat bullying nggak sih? Menurut aku di teknologi sekarang tuh
bisa atau enggaknya menjadi wadah untuk bullying itu tergantung dari diri kita sendiri, teman-teman. Jadi teknologi kalau kita salah gunakan itu bisa berdampak buruk bagi orang lain. Juga bagaimana cara kita berkomunikasi lewat media elektronik tersebut untuk berinteraksi dengan sesama. Jadi baik buruknya tuh tergantung dari diri kita sendiri. Kalau misalnya di TikTok ya banyak Oke, di TikTok. haters gitu, seleb. Nah, kayak seleb nih, kenapa tuh? Kan setiap orang kan pasti Ya ada yang iri ya, gitu Iya, ya. iri. Ada yang suka, ada yang gak suka, ya pasti gitu. Oke, kamu pernah nggak sih di kelas kayak merasa terancam gitu? Kelas yang ngerasa terancam tuh ya paling ya pernah sih, jujur ya pernah, tapi aku gak mau sebutin gimana situasi dan kondisinya saat itu. Tapi pernah, itu pas aku ngejawab soal dari guru gitu, terus aku nggak tahu nih dari belakang tuh kayak ada yang ngesin gitu loh, kayak iri gitu ya mungkin karena gak bisa ngejawab. Padahal kan aku sama dia tuh temenan juga paling kalau dia mau jawab tuh tinggal pasang tangan aja ke guru, jadi biar tahu gitu kalau bisa ngejawab, gak usah iri-irian gitu lah, kan sama teman juga. Lanjut. Berikutnya ini kalau misalnya ada tindakan bullying di depan mata kamu, apa sih yang kamu lakukan? Kalau misal ada tindakan bullying, Iya, kan bullying kan bisa terjadi di kapan saja tempat, gitu ya? di tempat Nggak menentu umum, gitu. bahkan yang paling banyak tuh di sekolah ya. tuh paling banyak. Gimana sih kalau misalnya di sekolah aja nih? Kayak di sekolah. Gimana tanggapanmu? Anggapan aku ya, kalau aku ngelihat bullying secara langsung di Iya. sekolah, ya pastinya kan misal di sini kan posisinya aku nggak jadi korban bullying ya, jadi saksi gitu loh ya. Pasti ya nggak cuma tinggal diam kan, pasti aku ngelaporin ke yang bersangkutan di situ, yang menjadi pelindung bagi siswa, khususnya guru BK. Ya, guru BK. Nah, jadi guru BK tuh yang wajib menaungi apabila ada masalah antar kesiswaan ataupun konflik, jadi diselesaikan di situ. Khususnya untuk masalah bullying ini sendiri. Dia nggak cuma tinggal diam, teman-teman. Jahat dong, masa ada orang yang ngebully teman kita atau enggak seseorang gitu di sekolah, cuma kita tinggal diam gitu, dengan diamin, udah lihat aja. Gak usah Enggak lah. campur, jahat bro. Oke, berikutnya gimana sih cara mengatasi atau mengurangi kasus-kasus bullying yang ada di sekolah? Menurut kamu di Semantel ada nggak sih? Gak ada sih, soalnya dari SMPLS tuh kan udah dibilang juga kan, ini kan sekolah iya. ramah anak, sekolah inspiratif juga, tingkat perundungannya juga ya 0% lah ya, jarang banget ada. Berarti Menurut kamu cara mengatasi atau cara mengatasi mengurangi, ya, cara mengatasi bullying biar apa ya, berkurang kasus. ya berkurang. Jadi cara mengatasinya tuh dari ini ya, untuk personal sendiri, untuk kalian nih ya, untuk yang mau jadi pelaku pembullying itu jangan, sebaiknya tuh dipikirin dulu, tau nggak? Jadi untuk pelaku ya aku harap ya paling ya sadar gitu, kalian ngebully tuh ke orang lain gitu, bukan hanya melukai fisiknya tapi juga batinnya, juga bisa bahkan korban yang kalian bully itu bahkan bisa sampai bunuh diri, tau nggak? Karena mungkin stres. Iya. Kan di Gorontalo kan Iya. sudah banyak nih. Nah iya tuh, bahkan bullying. kemarin juga ada pelajar tuh yang bunuh diri. Ya, kelas 4 SD ya. Iya kalau nggak salah. ada kayak gitu. Kasihan ya. Mungkin stres gitu kayak dibully sama temennya. Jadi ya jangan ya teman-teman, tolong sadar sama kelakuan kalian. Mungkin bagi kalian yang udah dewasa, tolong jangan. Itu tuh berdampak buruk bagi orang lain. Cara mencegahnya mungkin yang pertama ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah itu yang Sholat pertama, ya. ya kayak sholat mungkin. Ya kalian yang beragama Kristen, kalau ibadah bisa juga, agama yang lain juga. Gak harus Islam, sholat, agama lain juga bisa ibadah, tau. Ya yang kedua tuh hindari apa ya, kayak nonton film ataupun main game yang di dalamnya tuh kayak area perkelahian kan, ada game yang kayak mukul orang gitu ya, Iya. perang-perangan gitu, itu tuh dikurangi, kecuali mungkin memang kalian udah bisa ngebedain yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, itu tuh bisa, udah boleh. Terus yang ketiga ya apa ya, tolong jangan pasang harga diri kalian ke korban, jangan menunjukkan kepuasan kalian kayak kalian tuh lebih kuat dari mereka, dan orang yang ingin kalian bully itu memandang entengin kalian, tolong jangan, karena dia tuh sebenarnya mungkin ya tatapan matanya ke kalian tuh emang gitu, jangan baper duluan kayak emang kalian langsung mukul gitu, jangan. Iya, kayak sifatnya memang gitu Iya ya. iya,
jangan nilai orang dari luarnya aja, dari covernya aja jangan. Oke. Berikutnya nih, gimana sih tanggapanmu, pandanganmu tentang si pembuli ini? Tentang si, pokoknya kan banyak kan si pembuli. Terus gimana sih pandanganmu tentang mereka? Pandangan aku ya pastinya cukup prihatin dan sangat memprihatinkan ya. Cuma ya aku pikir kenapa kalian tuh sampai ngebully orang lain gitu. Nih pembuli nih, dengerin. Oh, nah apakah kalian tuh ngelakuin itu cuma untuk kesenangan diri kalian sendiri atau apa ya? Dendam pribadi. Iya, dendam pribadi, iri itu jangan teman-teman. Itu tuh bisa berdampak buruk tau enggak, dan efeknya tuh bisa menjalar ke korban tersebut, bisa sampai besar, sampai trauma gitu loh. Oke teman-teman, sudah lama nih ya, sekitar 20 menitan. Iya, udah capek banget dalam bersama ya. Ditemani sama bintang tamu kita nih, Kakak Valen. Halo. Oke, jadi kita di pertama tadi kita sudah membahas tentang K13 sama P5 ya. Iya. Kalau K13 itu tentang pembelajaran itu ya lebih efektif gitu ya. Iya. Kayak lebih di ya berimplementasi di dari dalam pelajaran sekolah ya. Kalau misalnya yang apa ya kurikulum merdeka ya, kayak pelajaran di luar kelas itu lebih sering. Kalau sekarang nih yang kita buat ada terus sama kurikulum 13 iya, yang lebih berfokus ke akademis siswa. Terus tentang bullying ya, Itu tuh udah banyak tuh. Sebenarnya tuh kalau emang durasinya masih panjang tuh bullying tuh masih kita bahas lagi tuh nggak, masih banyak banget. Iya, banyak banget pertanyaan atau bahkan soal-soal itu yang kita macam- bilang tadi ya, Iya. kayak sekitar 8% aja ya. Iya, itu masih ya Masih 8% masih 5% lah ya, masih Oh. kecil banget, sedikit banget. Kalau ngebicarain bullying tuh luas banget. Ya, jadi buat calon-calon yang suka membuli teman nih, Jangan stop teman-teman, dong. stop untuk bullying. Iya, kayak Tolong jangan diterusin. bakalan mempunyai dampak besar banget iya. ya. Bukan hanya ke si korban tapi juga ke lingkungan sekitar. Ya, bahkan nih negara-negara yang maju, negara-negara yang pintar kayak Iya, Rusia, Cina, kasus mereka yang paling rendah di bullying ini loh. Iya. Indonesia ini kayak Heboh banget kalian tuh. ya Kayak apa gitu di TikTok banyak banget. jangan haters deh sekarang. Juga kan Indonesia ya kan ya, sebagai negara tersatu yang paling kepo, netizennya paling kepo tuh. Masuk Iya. peringkat top dunia loh. Kalian bangga sama itu. Aku sih enggak. Terus yang terakhir kita membahas tentang 17 Agustus Iya, ya. tuh seru banget tuh. Ya tentang 17. perlombaan. Kegiatan apa yang kita lakuin selama Iya, 17-an tuh. lomba. Seru banget, ada gerak jalan juga. Ya. Gerak jalan kemarin SMA 1 Telaga udah Udah kemarin. Ada 4.000 kayaknya nggak salah nggak ya, salah. perempuan 2, laki-laki 2. laki-laki 2. Oke, cukup sampai di sini. See you guys. Dadah.